Selamat siang buat semuanya. Dan perkenalkan, saya Tiffany Habibi, berumur 17 tahun sekarang. Dan sebelumnya, before I open my speech, I would like to talk in Indonesian language because I'm more comfortable for me. Slide 1, please. So, I will ask one of you, or probably maximum 2 or 3, maksimal 3 orang, untuk menjawab pertanyaan saya. Apa sih impresi kalian terhadap saya, atau mungkin terhadap salah satu cucu Eyang B.J. Habibie? Ada yang mau menjawab? 1 atau 2 orang? 3 orang? Ya, Bapak. Terima kasih. Apakah ada yang mau menjawab selain Bapak? Ada? Pendapat saya tentang ini atau tentang Pak Habibie. Jadi kalau nama Pak Habibie muncul, yang terbayang dalam pikiran kami adalah seorang yang sangat dekat di hati kami, meskipun tentunya kami tidak mengenal beliau, tetapi kami mengenal pekerjaan-pekerjaannya. Terutama khususnya beliaulah yang mengelurkan reformasi ketika itu, dan banyak di antara anak-anak kami di sini dapat merasakan hasil dari pekerjaan beliau, di mana kita sekarang mempunyai kesempatan untuk bisa berbicara dengan dan mengekspresikan pikiran-pikiran kita tanpa takut akan ditangkap misalnya atau seperti itu. Dan khususnya ketika kami mendengar tentang ada seorang cucu Habibie, tentu kami merasa lebih bersukacita lagi, karena kami tidak usah terus-menerus merasa sedih karena beliau sudah pergi, tetapi kami masih akan terus mendengar suaranya dan juga kepeduliannya melalui keluarganya, mungkin salah satunya melalui cucunya di sini. Jadi kami tentu juga excited untuk melihat ke depan bagaimana kami bisa terus terinspirasi melalui nama Habibie tersebut. Terima kasih. Oke, apakah ada yang mau menjawab lagi? Mungkin ini hal yang simple tapi diharapkan banyak orang. Yang pertama pasti diharapkan Anda secerdas Bapak B.J. Habibie. Yang kedua, ya mungkin ini harapan karena Bapak Habibie itu sangat concern dengan sesuatu yang futuristik gitu ya. Untuk Anda sendiri, apakah punya mimpi seperti itu untuk Indonesia? Terima kasih. Oke, kita beri aplaus semua yang udah jawab. Jadi dari jawaban-jawaban hadirin-hadirin sekalian di ruangan ini, semua itu betul, tidak ada salahnya. Tapi dari sudut pandang saya mempunyai pro dan kontranya dari menjadi salah satu cucunya Eyang B.J. Habibie. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan pro dan kontranya apa, saya ingin menceritakan kepada kalian semua di ruangan ini dari foto-foto slide selanjutnya. Boleh next? Ya. Jadi yang kita ketahui, Eyang B.J. Habibie itu sangat inspiratif, sangat motivating anak-anak bangsa. Dan yang ketiga, yaitu beliau selalu menjadi role model bagi anak-anak bangsa, generasi milenial dan generasi yang akan masa depan. Lalu, tetapi sebagai cucunya, di balik itu Eyang itu sangat manusiawi juga. Manusiawi dalam arti cinta, dalam arti kehangatan, dalam arti kekeluargaan, atau berbagai hal lainnya.
Nah, dari slide pertama itu bisa dilihat foto yang waktu pakai jeans atau gaya-gaya muda ala-ala versi zaman now. Jadi Eyang tuh lebih suka memakai sneakers dan topi fedoranya yang menjadi favorit aksesorisnya dipakai untuk jalan kemana-mana. Dan saya pernah melihat di kamarnya ternyata sneakers yang Eyang Kakung punya itu Vans dan Converse salah satunya. Dan saya kaget, kok Eyang seleranya muda banget ya. Biasanya orang-orang lansia seperti Eyang udah tidak peduli dengan gaya-gaya zaman now sekarang, tetapi Eyang itu sebenarnya punya semangat muda gitu. Lalu foto yang di tengah tersebut itu Eyang tersenyum dengan sangat membawa kehangatan. Lalu yang saya takjub dengan Eyang Kakung itu waktu kalau Eyang lagi senyum, giginya tuh bagus. Giginya putih, rata, nggak pernah seperti saya, karena sekarang pun saya memakai behel karena dulunya gigi saya nggak bagus seperti Eyang Kakung. Jadi waktu Eyang Kakung senyum itu membawa kebahagiaan, dan ternyata Eyang Kakung bisa menjaga kesehatan karena tidak sering Eyang Kakung tidak ada yang bolong giginya, jadi layaknya seperti masih muda giginya juga. Lalu yang ketiga itu merupakan Eyang walaupun di sela-sela sibuknya dengan pekerjaannya, tetapi tidak lupa dengan keluarga, dengan cucu-cucunya juga, suka diajak ke Jerman atau misalkan ke Bandung, karena Eyang Kakung punya rumah di kedua kota atau negara tersebut. Dan kita selalu tawa TV atau menghabiskan waktu bersama, dan Eyang tuh suka mengajak dinner enak-enak. Nah, seperti Eyang Kakung tuh punya giat makan, hobinya sebenarnya. Nah, makanan favoritnya itu karena Eyang Kakung adalah salah satu keturunan Bugis di Sulawesi, dan favoritnya itu adalah makanan ikan, karena itu beliau suka makan gurame goreng, dan yang dia makan itu bagiannya yang siripnya malah, karena sirip ikan yang di gurame goreng itu sangat renyah dan saat dia makan nasi lebih nafsu gitu. Jadi Eyang Kakung walaupun sudah lanjut usia tetapi nggak lupa makannya juga masih nafsu gitu. Bisa slide selanjutnya? Ya. Itu foto-foto lengkap saya bersama cucu-cucu lainnya, dan itu membawakan semangat solidaritas solid, maksudnya solid, dan semangat kekeluargaan, dan pokoknya kita harus tetap bersatu untuk menjadi keluarga. Slide selanjutnya boleh? Nah, kalau ini ada video-video menarik, boleh tolong di play? Nah, ini sebenarnya Eyang lagi joget-joget karena Eyang Kakung suka lagu Despacito. Iya, jadi ya, yang introduce lagu Despacito tuh kakaknya dia, kakak pertama saya, Kak Eyang Kakung. Lalu waktu, lagu apa ini? Kok bagus banget? Terus langsung dia berdiri, joget-joget, tapi nggak tahu jogetnya gimana gitu, ya Pak. Terus ya diajak joget lah sama kakak saya, karena dia lebih, ya sorry itu saya lebih jago untuk jogetnya begitu.
Lalu yang kedua itu boomerang saya dengan Eyang Kakung menyuapi ice cream. Jadi bisa dikatakan Eyang Kakung tidak punya halangan untuk makanan, dan apapun ice cream, goreng-gorengan, lemak, Eyang Kakung suka. Apalagi makanan Padang, favoritnya juga. Gitu. Lalu boleh slide selanjutnya. Nah, ini dari foto pertama Eyang Kakung dengan duplikatnya Reza Rahadian yang berkostum saat Eyang Kakung ziarah ke makam, selalu memakai busananya yang bernuansa putih-putih dengan syalnya Eyang Putri. Nah, dari sini mungkin kalian semua tahu kalau Eyang Kakung giat banget dengan membuat film Habibie dan Ainun, dan sekarang mau ada film Habibie dan Ainun ketiga di bulan Desember. Dan bisa dilihat kalau Reza Rahadian dan Eyang Kakung B.J. Habibie mempunyai komunikasi yang kuat sejak Habibie dan Ainun yang pertama. Nah, dari situ bisa dilihat hubungan layaknya bapak dan cucu intelektualnya juga gitu. Jadi ada foto keduanya itu bisa disimpulkan bahwa Eyang Kakung kalau misalkan saya ajak foto-foto misalnya, Eyang mau karena Eyang merasa ganteng. Jadi saya ajak pakai filter Snapchat, ada yang pakai kacamata itu, atau ada yang pakai filter yang kayak membuat seakan-akan menjadi bayi lagi, tahu kan yang mana? Iya, jadi waktu Eyang Kakung mencoba filter itu, Eyang kaget, loh kok Eyang menjadi bayi buto? Bayi buto tuh maksudnya bayi besar gitu, bayi udah tua, atau bayi yang skala ukurannya sudah gede. Nah, tapi nggak apa-apa juga deh, Eyang lucu di sini. Gitu. Jadi saya merasa sangat dekat dengan Eyang Kakung karena hal-hal lucu seperti kecil ini menjadi sebuah memorable yang hangat gitu. Lalu selesai dari slide ini, apa sih pengaruh Eyang terhadap saya? Nah, itu bisa ada pro atau kontra. Nah, dari pro dan kontranya itu bisa mulai dari personality saya. Misalnya dari sisi positifnya. Nah, kalau personality positif saya tuh bisa dibilang mirip seperti Eyang Kakung juga. Seperti ramah, friendly, talker, curious, and always happy as I can, ceria. Terus kalau negatifnya itu bisa dari impact lingkungan masyarakat, yaitu terlalu jaga image, atau yang kedua perfeksionis dulunya. Nah, tapi dari sisi personality-nya akan saya jelaskan di bagian pro dan kontra apa yang menjadi cucunya Eyang Habibie. Nah, dari lalu personality itu bisa mengembangkan suatu aspek pro dan kontranya menjadi cucu Eyang Habibie. Nah, dari pro-nya itu, satu, lebih bisa dihargai, dua, lebih bisa diapresiasi, tiga, daripada yang lain itu dimudahkan secara fasilitas. Terus yang keempat ya, dan lain-lain. Nah, dari pro-nya ini saya ingin menceritakan masa-masa saya yang menurut saya menguntungkan, yaitu saya pernah menginap dan menjalankan sebagai siswa bela negara di Kopassus, Serang, Banten, dan itu selama 6 hari. Bayangkan 6 hari tinggal bersama dengan TNI Kopassus, benar-benar Special Army Forces-nya Indonesia. Itu benar-benar, wah gila, berat. Benar-benar pikiran saya dari hari pertama,
kapan pulang sih ya Allah ya Rabbi gitu. Lalu tetapi sebelumnya saya dititipi oleh salah satu Kopassus di sana karena salah satu Kopassus tersebut mengenal saya karena saya cucunya Eyang Habibie. Nah, jadi di Kopassus saat satu angkatan mendapatkan sanksi, saya nggak ikut. Jadi saya cuma duduk di depan mereka, duduk, kalau misalkan mau minum, diambilkan minum teh bersama para pelatih Kopassus tersebut. Dan jika kalau ada misalkan outbound atau apa, biasanya kan harus antri atau bagaimana, tetapi saya yang paling pertama untuk mencoba outbound Kopassus tersebut. Dan menurut saya juga kasihan dengan yang lain gitu. Jadi saya waktu mendapat keuntungan itu, teman saya iri atau murung, kok Tiffany enak banget sih, ya Allah, kalau Tiffany sangat-sangat diberkahi dengan nama cucu Habibie, bisa dapat banyak keuntungan gitu. Tapi ya alhamdulillah dan astagfirullahnya juga ada gitu. Lalu di sisi pro lainnya bisa dikatakan bisa dari lingkungan sekolah misalnya. Kalau saya punya nilai ulangan itu nggak biasanya tapi sering ditingkatkan nilainya dibanding yang lain. Walaupun mungkin waktu itu ulangan esai lalu walaupun tulisan saya jelek seperti ceker ayam, lalu mungkin inti poinnya itu tersebar kemana dan nggak ada titik poin ketemunya di mana waktu saya menuliskan esai, dan ternyata yang menurut saya teman itu dapatnya lebih bagus, saya nilainya lebih di atas dibanding dia. Kok gurunya nepotisme banget gitu. Jadinya saya suka sebel juga dengan gurunya kenapa membeda-bedakan murid. Nah, itu ada pronya dan kontra. Nah, tapi di kontranya itu pertama, kalau di lingkungan sekolah cari teman itu gampang, tapi maintain itu sulit menurut saya, karena pasti banyak aja teman ada banyak maunya atau punya niat tertentu dari diri sendiri, dan mereka pun ada yang berbalik 180 derajat personalitasnya waktu ketemu saya. Misalnya yang tadinya pendiam jadi talker, atau talker jadi pendiam misalnya. Lalu ya saya sih maklumi aja, tetapi kalau misalkan teman yang ada maunya saja sih mendingan saya keep it just close, not close and friendly, tapi just close, because it will be a toxic relationship gitulah. Lalu yang kedua seperti adanya teman atau siapapun yang banyak minta bantuan, biasanya berharap banyak, berekspektasi banyak. Itu misalnya kalau teman-teman diajak mengajak saya jalan misalnya, tapi kondisi situasi tersebut saya lagi ingin menghemat uang, tetapi saya juga menolaknya untuk berjalan dengannya tetap dan teman saya meresponnya begini, ya kok gitu, kan lo cucunya Habibie, yang punya segalanya bukan sih, kenapa nggak mau aja, ya gimana ya. Terus saya cuma maklumi aja, tapi saya tetap nggak mau jalan bersama dia gitu. Lalu misalnya ada lain seperti orang berekspektasi banyak, seperti kalau misalnya saya mendapatkan nilai buruk dalam suatu pelajaran, itu mostly sih pelajaran sains ya sekarang, benar matematika minat, fisika, biologi,
tiga-tiganya itu sebenarnya challenging banget, benar-benar mendalami into that major. Dan saya pernah mendapatkan nilai buruk di salah satu pelajaran tersebut, dan saya mendapat respon negatif dari guru ataupun teman, bilangnya, kok lo nilainya jelek gini sih, lo kan cucunya Habibie, harus cerdas kayak yang Kakung, jangan jadi teladan yang buruk bagi semua gitu. Lalu ya saya temenin aja gitu, mungkin suatu saat harus selalu giat belajar gitu motivasinya. Dan kalau misalnya saya pun bisa makan dengan Eyang gitu, walaupun saya tuh bukan passion yang sama dengan Eyang untuk membuat pesawat atau berhubungan dengan teknologi, karena sebenarnya saya mempunyai passion dalam pelajaran sosial, karena saya lebih mengerti dan logisnya human to human. Tetapi saya juga punya interest in biology, which is my grandfather suggest me that I will study as being a medical doctor. It actually interests me, but it's 6 years, so it's really so long, and probably I will take in psychology or nutrition, one of that. So yeah, that is all. And what's the conclusion is, apa kesimpulannya dari semua pro dan kontra personality saya atau sosok yang saya bagaimana, itu yang sangat memotivate saya sampai sekarang. Saya ingin menepati janji Eyang Kakung, seperti melanjutkan kuliahnya ke Jerman, dan di Jerman tersebut saya bisa merawat di rumah di sana juga, lalu probably taking care of his things in Germany because it's been so long, and I just wanna be saya hanya ingin menjadi seseorang yang bisa membanggakan Eyang Kakung dan keluarga dan masa depan. Dan saya harap dengan ilmu yang saya dapat nanti, saya ingin mengamalkan ke negara Indonesia dan mengabdi kepada negara Indonesia dan masa depan yang lebih cerah, dan generasi yang akan masa depan akan saling bersinergi positif. Itu semua dari saya. Maaf kalau ada kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi